Informasi pertama, sesuai perintah Presiden, investigasi menyeluruh mulai dilakukan Polri buntut dari tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kapolri mencopot Kapolres Malang, AKBP Ferly Hidayat dari jabatannya dan puluhan personel polisi diperiksa. Sementara itu Komnas HAM menilai adanya gangguan atau penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam pengamanan. Buntut dari tragedi Kanjuruhan, Kapolri mencopot dan menonaktifkan sejumlah perwira polisi dari jabatannya. Salah satunya Kapolres Malang, AKBP Ferly Hidayat. Tak hanya dicopot, AKBP Ferly juga dimutasi sementara sebagai SSDM Polri. Selain Kapolres Malang, Kapolda Jatim juga menonaktifkan 9 perwira Polri dari Danyon, Danki, dan juga Danton Brimob. Sementara 28 anggota Polri juga terkena sidang etik karena diduga melanggar etik pasca tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang. Tim hari ini melakukan pemeriksaan terkait penerapan pasal 359 dan 360 KUHP dengan melakukan pemeriksaan 20 orang saksi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara meningkatkan status dari penyelidikan, sekarang statusnya sudah menjadi penyidikan. Langkah yang diambil Kapolri seturut dengan perintah Presiden. Kemarin, untuk kedua kalinya, Presiden Joko Widodo kembali meminta agar investigasi dilakukan sampai tuntas. Sanksi tegas juga harus dijatuhkan bagi pihak yang terbukti bersalah. Perintah saya sudah jelas kepada Menko Polhukam, kepada Kapolri, kepada Menpora, semuanya sudah jelas. Investigasi tuntas, diberikan sanksi memang kepada yang bersalah. Sudah. Penyidikan tak hanya dilakukan pihak kepolisian. Tim penyidik dari Komnas HAM menemukan adanya dugaan tindak kekerasan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Komnas HAM juga menemukan adanya penggunaan kekuatan pengamanan yang berlebihan. Kami akan cek manajemen penggunaan kekuatan yang berlebihannya sampai level mana. Ya, masa orang berjalan di pinggir lapangan ditendang model kayak begitu misalnya begitu. Atau pengerahan pasukannya kayak apa, penggunaan gas air matanya seberapa dan sebagainya, sampai misalnya diskusi kenapa kok ini diselenggarakan sore hari tapi malam hari dan sebagainya, itu juga kami sedang telusuri. Dalam tayangan Sapa Indonesia Malam, Rifki, salah seorang saksi mata yang hadir dalam laga antara Arema versus Persebaya, menceritakan kembali kondisi yang terjadi saat laga. Rifki menyebut petugas keamanan melepaskan tembakan gas air mata ke arah tribun penonton. Kemudian yang setelah yang dari lapangan terus ditembakkan lagi, yang kedua aku lihat itu langsung di tribun 8, di tribun timur. Oh, ke arah tribun langsung yang kedua. Terus setelah itu kan itu masih bubar langsung yang masa yang di lapangan itu langsung bubar gitu. Jadi gak langsung tembakan lagi. Terus masa itu merengsek ke naik lagi. Iya. Nah itu ditembakkan bertubi-tubi ya, langsung di tribun 13, 14, yang di utara. Tembakan gas air matanya? Iya betul. Pintunya di bawah itu juga ini Pak, banyak, kan itu sudah banyak korban. Jadi kebanyakan korban dibawa ke arah VIP, karena di VIP itu kan dekat dengan tim medis, dekat dengan ambulan, jadi aksesnya itu ke VIP semua. Jadi di pintu keluar VIP itu banyak korban yang sudah berjatuhan, Pak, yang sudah dijejer-jejer gitu Pak. Oh, Anda melihat yang sudah dijejer-jejer, maksudnya sudah meninggal atau dalam keadaan tidak sadar minimal? Ada yang masih ini Pak, kejang-kejang, ada yang sudah mukanya biru gitu Pak. Semua saya melihat sendiri. Kejadian ini juga disesalkan pengamat sepak bola Indonesia, Tommy Welly. Beragam faktor, mulai dari faktor keamanan, jam pertandingan yang terlalu malam, dan juga dugaan overkapasitas muncul. Temuan-temuan ini menurut Welly syarat unsur kelalaian dan harus diinvestigasi. Ya, makanya dalam menentukan sebuah kapasitas tiket yang dijual harus ada kearifan. Kan karena tidak single seat maka ada yang berdiri. Itu kan over kapasitas maksimal 38 itu. Ya. Kalau harusnya kan kita kurangi kapasitas 38 itu untuk pertandingan besar ini, kita kurangi misalnya hingga 33 atau 35.
sehingga ada kenyamanan, ada kelonggaran di dalam stadion. Tapi ini dijualnya kan 42, itu yang informasi yang kita dapat. 42.000 lebih, betul. Informasi Maka sebentar itu. Maka ini perlu ditetapkan dalam sebuah investigasi karena ini merupakan sebuah kelalaian, kecerobohan. Dalam prinsip pelaksanaan pertandingan, kenyamanan dan keamanan itu harus dijamin oleh tim tuan rumah terhadap tim tamu, terhadap perangkat pertandingan maupun terhadap penonton. Baik. Nah, aspek itu harus dipertimbangkan, diperhitungkan. Baik. Kini proses investigasi telah memasuki tahap penyidikan. Artinya, ada kemungkinan munculnya tersangka dalam kerusuhan ini. 20 saksi telah diperiksa dan pemeriksaan saksi-saksi lain masih terus berlanjut. Tim Liputan, Kompas TV. Ada jurnalis Kompas TV Alfania Rizky yang saat ini berada di Polres Kabupaten Malang, Jawa Timur untuk memantau jalannya pemeriksaan yang dilakukan. Alfa, polisi menyebut setelah melakukan gelar perkara, status penanganan ini sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Sudah diketahuikah siapa tersangka yang ditetapkan polisi dan apa sangkaan pasal yang ditetapkan polisi? Ya, kalau dari update terakhir yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo sampai saat ini masih terus didalami karena baru masuk statusnya menjadi status penyidikan. Artinya penyidik ini masih terus mendalami dan memeriksa begitu ya alat bukti dan juga saksi-saksi terkait dengan kasus pidana kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Apa saja pasal-pasalnya? Kemarin disebutkan ada pasal 359 dan juga pasal 360 KUHP, di mana pasal 359 ini menyebutkan kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain, kemudian 360 ini kelalaian yang menyebabkan luka berat terhadap orang lain, dan pasal-pasal ini yang akan disangkakan kepada para tersangka yang nantinya akan ditetapkan dalam kasus ini. Kalau sudah naik ke penyidikan artinya memang akan segera ada tersangka. Sampai saat ini ada 20 saksi yang sudah diperiksa oleh tim investigasi Polri dari Bareskrim Mabes Polri, termasuk di dalamnya adalah 4 aktor penting yang kemudian menyelenggarakan pertandingan antara Arema FC dengan juga Persebaya. Antara lain ada Direktur PT Liga Indonesia Baru, Ketua PSSI Jatim, Ketua Panitia Pelaksana Arema FC, dan juga Kadispora Provinsi Jawa Timur. Terlalu dini untuk menentukan atau mengetahui siapa tersangka sebenarnya, tetapi dari 20 saksi yang sudah diperiksa oleh Bareskrim Polri ini ada kemungkinan besar akan ada pemeriksaan saksi-saksi lainnya dan pengumpulan alat bukti lanjutan. Karena kalau dari hasil gelar perkara dan kemarin juga memeriksa tempat kejadian perkara, ada beberapa yang sudah didalami oleh tim investigasi Polri, yaitu mendalami dan menganalisa 32 titik CCTV yang tersebar di dalam Stadion Kanjuruhan, kemudian memeriksa 6 buah HP, yang 3 diantaranya ini milik Aremania dan juga 3 diantaranya ini masih diidentifikasi, serta tentu saja membantu olah TKP atau olah tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan oleh tim investigasi Mabes Polri. Kita nantikan bersama Radi dan juga saudara terkait dengan perkembangan dari pidana kasus kerusuhan Stadion Kanjuruhan. Radi. Pidana ini harus segera diterapkan begitu karena memang ada tuntutan yang cukup besar juga dari publik, dan juga kemarin Menko Polhukam menekankan soal ini. Selain terkena pasal pidana, Alfa, ada 28 personel Polri termasuk belasan diantaranya yang juga melontarkan gas air mata, konon aparat keamanan yang ada di stadion yang juga dikenakan sanksi etik. Bagaimana nanti rencananya pelaksanaan sidang etiknya, Alfa? Ya, benar sekali. Selain memeriksa dari sisi pidana begitu ya, tim investigasi Polri ini juga mendalami pelanggaran atau dugaan pelanggaran kode etik yang disangkakan kepada setidaknya 28 anggota Polri, termasuk 9 diantaranya adalah perwira Polri yang sudah dimutasi atau dinonaktifkan saat ini. Tetapi kemudian pelaksanaan kode etik atau sidang kode etiknya ini belum ditentukan kapannya karena saat ini masih proses pemeriksaan dan pendalaman barang bukti. Tentu saja Divpropam
Polri sebagai pihak yang paling berwenang untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan kode etik, ini akan memperhitungkan seperti apa pelanggaran-pelanggaran atau dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 28 anggota Polri ini. Apakah kemudian akan ada penambahan anggota Polri lain, mengingat seksi pengamanan atau anggota pengamanan yang berada di Stadion Kanjuruhan pada kala itu tentu saja lebih dari 28 orang. Tetapi yang kemudian disebutkan memegang alat pelontar ini memang hanya sebagian saja begitu, dan hal ini yang kemudian menjadi pertimbangan-pertimbangan dari Divpropam Polri untuk melakukan persangkaan terhadap 28 anggota Polri tersebut. Tetapi ada alat bukti lain seperti CCTV yang kemarin masih didalami oleh tim Inafis Polri untuk kemudian menjadi alat bukti pendukung seperti apa keterlibatan dari para anggota Polri ini dalam melakukan pelanggaran kode etik ketika malam tragedi Stadion Kanjuruhan tersebut terjadi. Kalau dilihat dari pelaksanaan sidang kode etik seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, tentu saja Divpropam Polri ini akan mengambil waktu setidaknya 21 hari sampai 30 hari, kemudian nanti akan ditentukan begitu keputusannya seperti apa, sanksi yang akan diterima terhadap para anggota Polri ini. Apakah mereka akan dikenai sanksi berat, sedang maupun ringan, dengan kategori sanksinya ini berbagai macam begitu. Ada yang kemudian hanya mendapat sanksi etika saja, tetapi ada juga yang memang tergolong sedang maupun berat pelanggarannya akan dikenai sanksi administrasi juga. Radi. Ya, selain sanksi administrasi, sanksi tegas juga sudah diberikan Kapolri kepada Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat yang dianggap bertanggung jawab dalam peristiwa atau insiden kejadian di Stadion Kanjuruhan kemarin. Terima kasih. Alvania Rizky melaporkan langsung dari Polres Malang, Jawa Timur. Pemerintah telah membentuk tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan. Menko Polhukam Mahfud MD sebut tim ini akan bekerja dalam waktu 2 pekan atau paling lama 1 bulan. Nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD ada di posisi ketua tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan. Sementara posisi wakil ketua diisi oleh Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Dan posisi sekretaris tim gabungan independen pencari fakta tragedi Stadion Kanjuruhan diisi nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nur Rohmat. Ada 10 nama anggota dalam tim ini, diantaranya Profesor Renald Kasali, akademisi Universitas Indonesia, Profesor Sumaryanto, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya ada nama pengamat olahraga Akmal Marhali dan jurnalis olahraga Anton Sanjoyo. Ada juga nama Nugroho Setiawan, mantan pengurus PSSI dengan lisensi FIFA, dan nama mantan Kepala BNPB Letjen Purnawirawan Doni Monardo. Nama mantan Ketua Umum 1 KONI Maijen Purnawirawan Suwarno juga mengisi nama tim gabungan independen mencari fakta tragedi Stadion Kanjuruhan. Selanjutnya ada nama mantan Wakapolda Kalimantan Barat Irjen Purnawirawan Sri Handayani. Lalu nama mantan pimpinan KPK Laude Muhammad Syarif serta mantan pesepak bola nasional Kurniawan Dwi Yulianto juga ada dalam tim ini.